Kalau laki kita nggak ada duit, bocah mau bayaran, minyak habis, ya kan, nggak ada duitnya, jangan minta sama laki. Mintanya sama siapa? Allah. Karena Allah yang maha punya rezeki. Jadi kalau nggak punya duit, jangan minta sama laki. Beras habis, minyak goreng habis, jangan minta sama laki. Mintanya sama Allah. Tapi mintanya di depan muka laki. Lah iya, kalau kita minta sama laki, musyrik kita. Laki kita bukan pemberi rezeki, dia sama-sama manusia, mintanya sama Allah. Tapi mintanya di depan muka laki. Laki minta ngopi, gula habis, ya Allah, gula habis ya Allah. Ini laki kita nih, ya Allah, gula habis ya Allah, ya Allah, gas habis ya Allah, gas. Tapi jangan minta sama laki, mintanya sama Allah. Ya. Dia lapar, pengen minum, minta nasi goreng, lah berasnya habis, mintanya sama. Tapi depan muka laki, ya Allah, beras habis ya Allah. Di samping muka laki kita, ya Bu ya. Alhamdulillahil qail qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Salatu wassalamu ala Abi ibn Bani Hashim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyana Muhammadin. Kita angkat tangan kita sama-sama boleh. Salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi amin wa tukrimuna bi nuril fahmi amin wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lam ma la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli shay'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Udah ya Bu? 8 udah amin amin barusan.
Lah kita ngaji di mana juga, ama ustaz mana aja, ama kiai mana aja, ama habaib mana aja, ama ajengan mana aja, pakai kitab apa aja, kalau yang megang mik udah amin amin, jemaahnya udah amin ya robbal alamin, berarti urusannya udah beres. Yang belum apa? Doa makan. Yang sama kita hormati, yang kita muliakan pimpinan Majelis Taklim Al-Muhsinin, Ibunda Wiwit beserta jajaran dan pengurusnya, yang tadi udah sama kita dengarkan sambutannya, bahkan diperkenalkan oleh yang lainnya. Saya sampai nyindir-nyindir di sana sepoi-sepoi angin, rasanya udah mau merem rasanya. Ya, saking nikmatnya. Ya, biar kata panas tapi nggak nyelekep. Ya, rasanya napas kagak gampang. Yang ribut udah panas kagak nyelekep dia. Nah kalau ini mah panas sebagian dah, emang wainya panas. Kenapa panas? Karena kemarin udah hujan mulu. Lah kalau sekarang hujan lagi, lah MT Al-Muhsinin libur lagi bahaya. Inilah kita namanya orang muslim, ajaban lil mu'minin. Orang beriman itu luar biasa. In asabathum sarra syakara. Satu. Yang kedua, wa in asabahum darra sabar. Orang beriman sering ngaji ingat Allah Subhanahu wa taala, kelebihannya di sisi Allah dua. In asabahum sarra, kalau dia dapat sesuatu yang menyenangkan, syakar, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Kalau kita bersyukur pada Allah, Allah tambah nikmat. Nikmat apa? Tadi nikmat saudara, nikmat keluarga, sampai susah nyebutinnya karena orangnya terlalu banyak. Nanti di sisi Allah, saudara kita nyari kita, kita nyari saudara kita, dan kita masing-masing punya hak yang sama untuk memberikan syafaat kepada saudara kita, dan kita bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pernah ngaji bareng. Di mana? Di Majelis Taklim Al-Muhsinin. Maka mungkin ada yang duluan ke tempat yang tidak baik, dicari misalnya temannya nggak ada. Begitu kita ingat dia pernah ngaji bareng, maka kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur, meskipun ngajinya duduknya beda-beda. Ya, ada yang rata banget ya tuh, kayak ngantri sembako, lempeng bener ya. Ada yang udah belonjol salah, ngekuk lagi, miring lagi. Ya emang wayangnya udah asam urat ya. Asam urat darah tinggi, emang borongan. Orang-orang ngaji duitnya nyampe, orang mau baca Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Ini mah kagak. Lu ngapa belonjol aja? Kaki diberasa. Udah sama kayak gua itu mah. Lu ngapa nyindir aja? Pundak berasa. Udah pergi sono belum? Kemana peninggilan? Lah belum ngajak gua ngapa? Akhirnya tuh di pengajian bukan baca Quran, bukan ingat sama Allah, tapi ngakurin penyakit. Menakur-nakuran penyakit. Tapi itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang kedua kata Rasul, in asabahum darra, kalau dia dapat sesuatu yang gak mengenakan, musibah, menyedihkan, menyakitkan, sabar, dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantak siapa itu? Ya, ada maknanya ya? Ya ada, alhamdulillah. Ya kalau kagak ada makna kan Nabi Adam dia. Ada makna. Maka bersyukur sekali lagi kita bersyukur kita bisa bertemu setelah sekian lama nggak ketemu, alhamdulillah. Kalau kemarin-kemarin virusnya anaknya ya corona ya kan, apalagi alfa, apalagi gamma, apalagi delta ya, sekarang emaknya Omicron, emaknya. Mudah-mudahan kalau emaknya udah nongol habis, mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Apalagi ini udah bulan Rajab tengah-tengah ya, Rajab tengah-tengah habis, besok habis, akhirnya datang bulan Maret tengah-tengah, tanggal 13 sudah nisfu habis ya Sa'bannya. Makanya kemudian nanti ketemu Ramadannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata orang tua dulu, kalau bulan Rajab, ini bulan Rajab ya Bu ya, asalnya bulan Rajab. Kata Nabi, Allahumma barik lana fi Rajabin, bukan Rajab, Rajab ya, Rajab ya. Habis Rajab apa? Ya, Rawah. Padahal kata Nabi ruwah ya, kata Nabi fahuwa syarrur ruwah, ruwah, bulan ruwah. Apa ruwah? Ruh. Jadi kalau satu ruh, kalau dua ruhnya ruhani, kalau banyak ruhnya ruwah atau arwah. Artinya roh kita, jiwa kita sama-sama tenang. Karena mau puasa, yang udah nggak ada kita doain, yang masih ada yang bawain dah, yang dia punya lontong bawain lontong ya kan. Ini artinya bulan ruwah ya. Maka di bulan Sya'ban ini seringkali kita diingatkan dengan amalan-amalan yang baik ya. Nggak apa-apa, nanti kita doain jadi jadi gubernur DKI ya. Ya Rabbal alamin. Amin. Juga yang begini-begini, yang begini-begini namanya recehan Bu. No, recehan. Ada begini gobangan nih, gede dikit. Kalau yang udah begini, yang duduknya salah mulu, namanya bangkota. Maka bulan Rajab yang katanya itu bulan Rajab bulan baik, Rajab berarti bulan kita nanam. Roa, Sya'ban bulan kita nyiram. Ramadan berarti bulan kita ngerambah. Ya, metik. Maka sebelum kita siram, sebelum kita petik, maka ada 4 yang lebih baik dari dunia dan seisinya yang disampaikan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Arba'un idza kunna fika ala ma fataka minad dunya hifzu amanatin wa sidqu hadisin wa husnu muamalatin wa iffatun min tu'matin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Walhamdulillahi rabbil. Ini memang boleh cara-cara itu. Ada anunya.
coretannya. Kalau nggak ada jangan. Nggak ada ya? Ya nggak apa-apa dah. Apa saya coret pakai tangan aja? Yang kelihatan ya. Ya. Udah sedapatnya berarti. Sedapatnya yang bisa nulis nulis. Yang nggak bisa nulis udah nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Jadi ya, entah keburu ajan maghrib dah. Yang bisa nulis alhamdulillah. Yang nulis susah berarti nguping, namanya jiping, ngaji sembari nguping. Nulis kagak, nguping kagak, nyender bae nyender. Berarti apa tuh? Jider. Ngaji sembari nyender. Jiping boleh gak? Boleh. Jider? Boleh. Yang gak boleh giler. Ngaji sembari ngiler itu nggak boleh ya. Diingat-ingat aja kata Nabi ini silsilahnya silsilah al-dhahabiyah, tautan, pangkalan, masukan terikat oleh Nabi disebut dengan silsilah dhahabiyah. Kalau bahasa kita sinetron. Jadi nyambung episode pertama, episode kedua terus sampai habis. Emak-emak saking usuknya, ya kan kata anaknya, mama lagi iklan. Iya alhamdulillah iklan dia sebayang maghrib. Pas iklan, belum assalamualaikum anaknya udah ngomong mama udah mulai ngaji. Wah itu namanya sinetron. Jadi silsilah itu tersambung al-dhahabiyah emas. Jadi sambungannya ini emas. Kenapa disebut sambungannya emas? Karena ini disampaikan oleh Nabi kepada Al-Abdullah Al-Arba'ah. Ada Abdullah 4, ada Abdullah 3. Ada Abdullah 3 yang sering kali kita dengar. Yang pertama Abdullah bin Umar ibn Khattab. Siapa dia? Abdullah anaknya khalifah. Siapa khalifahnya? Umar ibnu Khattab. Yang kedua ada Abdullah bin Amr ibnu As. Abdullah anaknya Amr ibnu As. Tulisannya sama, Ain Min Ra. Sama-sama tulisannya, cuman yang pertama pakai dhammah Umar. Yang kedua pakai fathah Amr. Jadi tulisan sama tapi bacaan beda. Sama kayak ibu-ibu. Begitu sembahyang maghrib, alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti alhamdulillah haknya kecil apa gede? Kecil. Kalau haknya kecil berarti tahmid. Apa itu tahmid? Pujian. Kadang-kadang ada alhamdulillah pakai hak gede, alhamdulillahi rabbil alamin. Kira-kira salah apa benar? Salah. Kalau pakai hak besar, hamdan. Apa itu? Dulu ketika Nabi lahir, fanazalat fihi hamdan kasiratan. Datanglah pasukan gajah. Berarti kalau alhamdulillah bukan segala puji bagi Allah, tapi segala gajah bagi Allah. Wah, gajah. Ngapain? Teman safari Allah. Jadi penyebutannya beda, artinya juga jadi beda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin berarti Tuhan semesta alam, betul. Kita ganti pakai hamzah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pakai hamzah, pakai alif, berarti apa? Alam berarti apa? Sakit berarti Tuhan yang sakit-sakitan. Lah, masa Tuhan bengek? Nah, bukan Tuhan itu mah. Apalagi bacaannya berubah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin.
Ngalamin apa dia? Ngaromanirahim. Kita udah benar-benar assalamualaikum, assalamualaikum. Dijawab sama dia, ngaalaikumsalam Ustaz, ngaalaikum. Harusnya waalaikumsalam. Jadi bahwa ada Abdullah bin Umar ibn Khattab anak khalifah, ada Abdullah bin Amr ibn As anaknya siapa? Mantan gubernur Mesir. Jadi Mesir itu dulunya muhafazah. Apa itu? Hanya provinsi, bukan negara. Kebayang gak tuh? Islam zaman dulu luar biasa. Yang ketiga ada Abdullah bin Abbas, anak daripada engkingnya Rasul. Jadi otnya Rasul, Rasul punya engking, itu yang Islam dua, satu Habbas, satu Hamzah. Nah ini disampaikan oleh Al-Abdullah Al-Thalatha. Ada Abdullah yang tiga, bahkan ditambahkan lagi nanti ada Abdullah bin Hamzah, disebut dengan silsilah Dhahabiyah. Sanadnya nyambung, hadisnya itu ketemu. Katakan misalnya Imam Bukhari punya guru namanya Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah punya guru namanya Abu Zidan. Abu Zidan punya guru namanya Abdullah bin Sakhar Ad-Dawsi. Abdullah bin Sakhar Ad-Dawsi punya guru namanya Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disampaikan ini bukan sekedar kabar, tapi memang kabarnya yang silsilahnya sampai kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita baca buku, ibu-ibu baca buku nih, dilihat akhirnya biasanya kalau Quran surat sama ayat, QS berarti Quran surat. Qurannya apa, ayatnya berapa. Kalau dia hadis biasanya HR Muslim, hadis riwayat HR Bukhari berarti hadis riwayat. Ada An-Nasai, ada At-Tabrani, ada Ibnu Majah, ada Abu Dawud, ada An-Nasai, ada Ad-Darimi, ada disebutkan muttafaqun alaih. Siapa itu? Sepakat Imam Bukhari dan Muslim. Ini artinya kalau kita baca buku harus tahu ini hadisnya sahih atau tidak. Agar apa? Agar yakin, agar tenang. Maka 4 hal yang lebih baik dari dunia ini dipastikan dia hadisnya sahih. Bahkan silsilahnya al-silsilah Dhahabiyah sampai pada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam kitab namanya Musnad Imam Ahmad. Jadi ada kitab namanya Musnad punyanya Imam Ahmad. Siapa itu? Murid kesayangannya Imam Syafi'i. Kenal Bu sama Imam Syafi'i? Bu. Kenal apa kagak sama Imam Syafi'i? Ya, ada yang kenal, ada yang kagak, ada yang kayaknya kenal ya. Ya, kalau yang kita kenal Bang PI. Ya. Kata Ahmad Ibnu Hanbal, ini yang nyebutin hadis ini dalam kitab namanya Al-Musnad Imam Ahmad, beliau sampaikan da'autu li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i arba'ina sanatan inda sholati. Aku Ahmad bin Hanbal da'autu mendoakan siapa guruku. Siapa gurunya? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang kita kenal dengan Imam
Arba'ina sanatan 40 tahun fi sholati, setelah wafatnya setiap beliau sholat. Artinya hadis ini kuat karena disebutkan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Al-Musnad. Disebutkan juga oleh Imam Ibnu Asakir, ada kitabnya namanya At-Tarikh, sejarah. Disebutkan juga oleh Imam Al-Hakim, kitabnya namanya Al-Mustadrak. Ya. Jadi kalau ibu nanti baca ada kitab namanya Al-Mustadrak, ada buku namanya Al-Mustadrak, itu kitabnya kitab Imam Al-Hakim. Apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini tadi sudah kita baca, arba'un, berarti berapa tuh? Ya, wahidun, isnaini, salah satu, arba'atun, sampai kiamat bahasa ini gak bakal berubah. Sejak zaman Kidoeng, sejak zaman Nyi Bening, sejak zaman orang dulu sampai kiamat nanti yang Allah sampaikan, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Emak yang ngelahirin enggak peduli lagi sama anaknya, bapak yang ngerawatin bapaknya yang gedein enggak peduli lagi sama anaknya. Wasahibatihi wa bani, teman bener CS, ngaji bareng ke MT Al-Muhsinin, ke tukang nasi uduk bareng, ke tukang sayur bareng, mana aja bareng. Tapi nanti yafirul mar'u, udah cuek ya. Makanya bahasa-bahasa begini Bu, kalau anak kita pasti kenal alhamdulillah. Ini tadi itu recehan, gobangan, ini bakal hidup 70-60 tahun ke depan, bahkan mungkin 90 tahun ke depan masih hidup, amin ya rabbal. Tapi kalau yang begini makanya ya ini mau udah camat semua ya. Ya paling kali gara-gara nama lebaran lagi kali ya. Artinya umur kita mabaina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Makanya yang sekarang umurnya 59 tahun 11 bulan 29 hari, kalau entar dia minumnya banyak bagi jangan diaruh-aruh, meninggal sehari lagi lah ya. Kalau punya teman umurnya 69 tahun 11 bulan 29 hari, kalau ngendok nasinya sepiring mentung bagian jangan diaruh-aruh, karena emang tinggal sehari lagi ya Bu ya. Tapi kalau yang begitu-begitu tuh anak kita kecil-kecil masih panjang. Ketika dia dengar arba'un 4, maka insya Allah 40-60 tahun ke depan masih kita dengar namanya arba'un, berarti ila ketika kunna, pernah masih ingat kun payakun? Ada film namanya Kun Payakun, masih ingat gak? Udah nonton belum filmnya? Ntar suruh bocah nih, lo HP lu mana? Cari film Kun Payakun. Nah, jadilah maka jadilah. Dulu filmnya itu 4 bulan, spanduknya gede banget di atas Ragunan, namanya Kun Payakun. Nah, habis Kun Payakun ada Manjada Wajada. Udah nonton belum? Iya, belum ya? Kalau si dulu anak sekolahan udah, yang pada kanyer tuh, yang pulang-pulang kecelakaan, ya udah itu menonton ya. Nah,
Ada manjada wajada, artinya apa? Siapa giat tiada. Maka ida kunna, kun itu payakun, kunna ada dalam dirimu. Arba'un 4, ida kunna dia ada, fika fi di dalam. Dikaitkan di masjid berarti fil masjid, di dalam masjid. Fika dalam dirimu, ala ma fataka minad dunya, ala tidak jadi beban, tidak jadi pikiran, tidak akan ada efeknya. Tuh ada jam, as-sa'atu alal jidar, jam di atas dinding, di atas tembok. Berarti tembok itu ketindihan jam. Berarti kalau Allah itu kewajiban. Jadi yang 4 ini kudu ada dalam diri kita. Arba'un idza kunna fika, ada dalam diri kita. Maka ketika ma fataka, hilang dunia, nggak dapat kita dari dunia, tapi yang 4 ini dapat, ala ma fataka minad dunya, maka dia lebih berharga daripada dunia. Apa yang 4 itu? Yang pertama, hifzu amanatin. Yang kedua, sidqu hadisin. Yang ketiga, husnu muamalatin. Yang terakhir atau yang keempat, wa'ifatun min tu'matin. Apa itu maksudnya? Yang pertama, hifzu amanah. Hifzu berarti kita sering dengar kata-kata hafiz Quran, betul bu? Rumah tahfiz, udah sering lihat? Sering dengar ya? Anak-anak kita yang hafal Quran namanya hafiz. Kalau laki-laki, kalau perempuan hafizoh. Besok hari Sabtu, hari Minggu nonton tuh namanya TV One. Ya, jadi ngiklan gila. Itu ada Damai Indonesiaku. Itu sebelum yang ceramah itu mulain, itu ada yang baca Quran. Dulu yang baca Quran ditulis qori kalau laki-laki, qori'ah kalau perempuan. Sekarang hampir semua TV enggak nulis tuh qori atau qori'ah, yang ditulis hafiz kalau dia laki-laki, kalau perempuan hafizoh. Berarti apa? Dia bukan hanya membaca Quran, tapi dia menjaga Al-Quran. Sebab dulu orang baca Quran nyari Quran. Begitu dia ke meja, dia Qurannya mana dulu. Tapi orang sekarang lihat kalau ngeludan kagak ada yang nenteng Quran. Kenapa? Udah hafal dia. Makanya disebut hafiz. Maka hifzu ini adalah menjaga. Amanah itu menjadi bahasa Indonesia, berasal dari kata alif mim nun. Amanah, iman, aman. Ya, alif mim nun. Amanah, alif mim nun, amanah. Iman, alif mim nun, iman. Aman, alif mim nun, aman. Ya, berarti aman itu apa? Ya, aman. Ya kan? Berarti amanah sudah jadi bahasa Indonesia yang artinya aman, tentrem. Maka hifzu amanah artinya menjaga amanah, menjaga keamanan, menjaga kepercayaan. Ya bu ya, ini besok bulan Roah biasanya pada ngapain? Biasanya pada nyekar ya, nyekar itu pada ziarah, ya, nengokin yang udah kagak, ya,
Jaraknya jauh ke kampung. Bu RT ada Bu RT? Ya, Bu RT saya pulang kampung ini saya nitip kunci rumah. Kalau malam tolong dihidupin lampunya, kalau pagi matiin lampunya ya Bu RT. Siap. Ini rumah. Apalagi boleh dititipin, ini kontrakan kuncinya 150 pintu. Banyak amat. Kok kontraknya ada sabrak gitu. Emang orangnya pada kemana? Pada nyekar juga. Jadi pada nitipin nama kita kuncinya, ya kan? Boleh nggak itu Bu RT ditulis disewakan? Boleh? Ditulis sama dia disewakan. Dikontrakan boleh nggak? Nggak boleh, karena dia cuma ngejaga doang. Atau ibu-ibunya pulang kampung nyekar, lakinya kagak pulang kampung. Nih dah Bu RT, saya pulang kampung dewek-dewekan naik kereta. Ini kunci mobil sama kunci motor sama kunci rumah sekalian laki saya jagain. Itu boleh nggak lakinya diajak-ajak ke pasar malam? Bawa ke sana Puribeta, pasar pagi, boleh? Lah kagak boleh. Kenapa? Amanah itu lekat dengan kepercayaan, cuman boleh dijaga doangan, nggak boleh diapa-apain. Cuman kadang-kadang kita amanah itu tidak berkurang di luar, tapi di dalam berkurang. Bu RT nyalain lampu pas sore-sore, begitu mau keluar gerimis, airnya ngaut, udah gerimis ya. Pas dilihat, wah rice cooker cakep ini. Pas dibuka, lah masih ada nasi kebulinya. Nah, tetep ya kan, lama cobain nggak, belum bahas ini enak katanya. Balik nungguin hujan dia makan kebuli. Pas dilihat dispenser mana, sedang ngopi. Dia nggak pulang-pulang itu Bu RT gitu, betah. Jadi kalau di luarnya aman, di dalam suka berkurang. Kontrakan 150 pintu aman, nggak ada yang kurang. Mobil rumah aman, cuman gula tadinya sekilo tinggal seperempat. Kopi tadi 1 gelas penuh, ya kan? Ya, tinggal 2 sendok doangan, ya kan? Jemaah Bu RT begitu, dia ngopi lain, bungkus lain lagi, kan begitu ya? Kayak kondangan ya kan, berangkat kondangan anak 4 dibawa semua, ya kan? Udah gitu kondangan cuma goceng, nyendok nasi eksperimentum, ya kan? Ada kue talam dirogoh, ada pisang masukin tas, ya kan? Ada ulit dimasukin, ya kan? Ya lupa dia habis ngaji dari MT Al-Muhsinin, akhirnya itu uli nempel di rawi. Begitu mau baca rawi, lah pada robek. Ini pasal satunya pada kemana? Jangan pada nempel di uli, pada robek bagaimana emang? Orang mah plastikin dulu baru masukin tas, jadi nggak ngerusak rawi. Begitu jam dibaca rawinya masih ada. Ini apa boleh dimasukin, ya kan? Besok-besok bawa plastik. Ya. Ini artinya bahwa amanah itu cuma boleh dijaga. Cuman yang tadi kontrakan 150 pintu, rumah, mobil dan seterusnya, itu namanya amanah jauh. Amanah jauh. Kata Imam Al-Munawi dalam kitabnya Al-Jami As-Shaghir, ada amanah yang dekat yang seringkali kita nggak jagain. Apa itu? Al-Jawarih. Apa itu Al-Jawarih? Organ tubuh kita. Tadi pagi bangun masih ingat gak Bu? Ngapain? Ya doa. Apa doanya? Allahumma barik lana. Langsung makan bangun tidur. Kata Imam Nawawi, yang harus dijaga itu adalah jawari, organ tubuh kita.
Jadi begitu kita bangun tidur langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Ini lidah ini menjaga amanah yang Allah berikan dengan apa? Kebaikan. Belum sempat kita ganti status, belum sempat kita jadi jamaatul Facebookiah, Facebook Society. Belum sempat kita ganti status di jamaatul Instagramnya, Instagram Society. Ini bangun tidur ganti status, dingin banget ya, kayak ini hujan mulu. Alhamdulillah kalau banjir ya. Kita jaga jawarih kita, alhamdulillahirabbil. Kita lihat bantal sebelah kita, itu laki kita udah bangun apa belum? Kalau dia masih ngorok baik, ngorok, ya kan, bangunin. Kalau yang baru kawin setahun 2 tahun, Den, ya Pak, Den, nyam, mau nabi nyam. Itu kalau yang setahun 2 tahun. Kalau yang udah 20 tahun, 50 tahun, bangunin. Kalau setahun 2 tahun, pipinya yang dibangunin, bang, bangun. Itu setahun 2 tahun. Tapi kalau udah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, banguninnya pakai kaki. Bangun, banguninnya pakai kaki. Bangunin itu namanya jawari, kaki kita, tangan kita ngebangunin. Cuma jangan pakai kaki. Ada caranya bangunin laki. Ntar baca kitab namanya Syaraful Muhammadiyah, kemuliaan umat Nabi Muhammad. Itu diajarin ibu-ibu kalau bangun duluan ngebangunin lakinya, itu ada caranya. Pertama apa? Bil harokah, pakai gerakan. Enggak bangun juga, ya kan? Bin nufus, pakai apa? Pakai apa namanya, jiwa. Kan lalu bangun tidur belum gosok gigi tuh, ya. Bangun itu di walau pakai yang semalam ngumpul gitu semua itu ampuh lakinya paling bangun. Atau lakinya makan bangkel ya. Nggak bangun juga. Nih, saya contohin. Ini kalau dicontohin kudu yang benar contohinnya, kudu dibuka lihat. Kita biasa kalau tidur itu kan minum air. Ini contoh. Saya contohin. Ini air bukan? Kata kita air. Kalau dalam fikih harus dipastikan itu air apa bukan. Caranya kita cobain. Ya, maaf Bu ya. Kami minum dulu. Alhamdulillah. Kata guru saya, kalau masih haus minum lagi baik. Kalau laki pakai gerakan nggak bangun, pakai nufus nggak bangun, diapain? Rusta alaih. Ibu pernah nyiram punan? Itu yang punan yang hiasan-hiasan. Itu kan nggak pakai disiram begini, dikepret-kepretin doang, pakai ceret. Pertama begitu dulu, rusta alaih. Diambil, gitu, digitu-gituin. Kayak kita nyiramin kembang. Jangan latih itu digituin, jangan. Ngapan dia ntar? Gelagapan ntar. Kalau nggak bangun juga, baru rusa alaih. Yang pertama rusa alaih, nggak pakai tasbih. Jadi kata orang-orang fikih itu, ziyadatul bina dalilun ala ziyadatul makna. Bertambahnya bangunan, maka bertambah kekuatan. Ini mohon maaf saya contohin lagi. Ini saya contohin, maaf, biar jelas. Ya.
Contoh ya. Ini namanya apa nih? Ini kalau saya berdua doangan sama Bunda Wiwit, berarti saya bagi dua. Namanya kotoa. Dipotong jadi dua. Tapi kalau orangnya segini, berarti bukan kotoa, jadi kotoa. Harus ada tasdidnya. Kotoa. Bukan dipotong, dicacat. Ya. Makanya nanti beda tuh akikah. Akikah tuh kita motong kambing sama korban beda nanti. Kalau korban kita Idul Adha itu baginya cuma 3. Sepertiga buat yang korban, sepertiga buat panitia, sepertiga buat yang berhak. Beda sama akikah. Ya, kalau akikah enggak pakai dicacat dia. Sebegitu tulangnya, sebegitu dimasaknya. Kalau perlu pakai kuali yang gede tuh. Yang buat bikin dodol. Bikin dodol masih bikin, Bu? Yang kalau orang ngaduk dodol keringetnya pada jatuh. Itu bukan keringet, bumbu. Semakin keringetnya pada jatuh, semakin sedap. Kalau keringetnya agak jatuh, agak sedap. Makanya antar warnanya putih-putih di atasnya. Itu penyedap alami namanya. Nah itu kalau yang akikah, maaf dibagiinnya udah mateng. Pernah nggak ibu-ibu diundang akikahan suruh masak sendiri? Pernah nggak? Nggak pernah. Udah jadi sate, udah jadi gulai, tinggal makan. Itu akikah karena dia nggak boleh dicacat. Tapi kalau yang namanya tadi korban, begitu Bu RT bilang orangnya berapa, kuponnya 50, dipotong 50. Belum rapi dipotong, Bu RT ngomong lagi, ini apa namanya, kuponnya beranak jadi 100. Berarti tadi yang 50 bagi 2. Balik lagi Bu RT, tambah lagi tahu, jadi 50 lagi, 150 berarti. Itu yang tadi dicacat lagi. Itu namanya kotoa. Nah ini dari rusa arusha. Nah, jadi cuma cepet-cepet doang. Rusa alaih, udah tuangin mukanya. Kalau nggak bangun juga ke kamar mandi, buah apaan, buah ember, ya tuangin. Kalau nggak bangun juga, nggak bangun juga, bopong. Seret laki kita, bawa kemana? Kamar mandi. Apain? Kita masukin ke kolam, blebek-blebekin, blebek. Nggak bangun juga, ke Masjid Al-Muhsinin, minjem kunci, ya minjem kunci sama Bunda Wiwit boleh, sama Ustadz Imam boleh. Mau ngapain? Mau ngumumin laki saya. Emang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat laki saya karena saya blebek-blebekin. Itu namanya jawari. Kita sholat alhamdulillah, laki sholat alhamdulillah. Kalau laki kita enggak sholat, berarti mohon maaf kita tidur bukan sama laki kita, tapi kita tidurnya sama kunyuk. Lah bedanya manusia sama kunyuk apa coba? Manusia makan enggak? Laki kita makan enggak? Kunyuk makan. Manusia minum apa enggak? Laki kita minum apa enggak? Kunyuk minum. Manusia tidur enggak? Laki kita tidur enggak? Kunyuk tidur. Manusia sholat enggak? Laki kita kalau sholat alhamdulillah, berarti kita sholat sama tidur sama orang yang beriman. Kalau laki kita ngaji di rumah aja dia, kita sembahyang dia diem aja, berarti kita tidurnya sama kunyuk. Besok-besok jangan mau Bu, itu kunyuk suruh keluar aja, itu digerasi aja mendingan.
Ini namanya jawari. Anak kita belum bangunin nggak? Bangun. Kata kita bangun, dek, kak, bangun kai subuh. Kata laki kita apa? Udah biar mah. Jarang-jarang dia. Kemarin kan udah masuk tatap muka sekolahnya. Udah dia libur sekarang tuh. Kita bangunin, laki-laki kita nyayangin dia. Akhirnya beda pendapat. Harusnya dibangunin. Itu namanya jawari. Amanah yang dekat adalah jawari, menjaga organ tubuh kita. Makanya Nabi pernah di demo, enak dong orang kaya. Gampang dia sedekahnya, gampang ibadahnya, uangnya ada. Kata Nabi apa? Sedekah bukan cuma pakai duit, tapi pakai apa? Organ tubuh. Kata Nabi, "Fafi kulli sulalatin shadaqah." Setiap sendi-sendi kita ini, pergelangan tangan, kaki dan seterusnya itu bersedekah kepada Allah Subhanahu. Makanya kita kalau di salat bagaimana? Gitu ya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tangan kita. Itu yang dosanya dikit. Ada yang dosanya banyakan dikit. Astagfirullah. Ada yang dosanya banyak banget. Astagfirullah. Itu dosanya banyak. Ya. Ini jawari. Udah kalau motor, mobil segala macam itu mah amanah jauh. Kita nggak ada, bocah yang nerusin. Kita belum ada aja pada nanyain. PPKB mana bang? PPKB ditanya sama dia. Surat tanah mana? Ya, bukan surat Yasin, surat tanah yang ditanya. Tapi kalau jawari, amanah ini dekat. Ini organ tubuh kita. Kita ngaji, anak dulu ngaji. Ya, kalau emaknya kalong, anaknya kampret. Emaknya nyolong, anaknya nyopet. Lah kalau emaknya ngaji, anaknya ngaji. Kalau emaknya kagak ngaji, bagaimana anak mau ngaji? Ibnu Mas'ud itu baca Qur'annya luar biasa sampai Nabi itu nangis. Makanya begitu beliau meninggal, mesen, entah kalau saya meninggal bacain qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Di mana? Di kakinya. Kenapa? Sering ngaji. Al-Fatihah di palanya. Kenapa? Sering ngaji. Lah kalau nggak pernah ngaji, siapa yang mau bacain nantinya? Ya, ini namanya jawari. Satu. Yang kedua, hifzu. Yang pertama hifzu amanah. Yang kedua, sidqu hadisin. Apa itu sidqu hadisin? Sidqun berarti benar. Ada namanya sahabat Abu Bakar Abu Bakar yang benar. Kenapa? Dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan bulan Rajab. Ya, Rajab itu berarti identik dengan Isra dan Mi'raj baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidqu hadisin adalah sidqun itu benar. Hadis, kita sering dengar kata hadis. Hadis Nabi berarti yang diomongin sama Nabi, min qaulin dari perbuatan, au fi'lin ya, atau perkataan, qaul perkataan, af'al perbuatan, wa takririn atau sikap Nabi ya, itu namanya hadis. Berarti sidqu hadisin, berkatalah yang benar. Apa maksudnya? Kita mampu menyatakan yang benar. Sekarang emaknya kerja, karena kerja itu bocah dititipin sama neneknya. Kan sekarang begitu Bu ya, KTP kita, Ibu udah lihat KTP belum? Ya, ada pekerjaannya tuh. Ya, karyawan swasta, pekerjaan karyawan swasta, pekerjaan apalagi
wira swasta. Biasanya ibu-ibu pekerjaan MC. Apa itu MC? Ngomong cucu. Jadi yang dimomongin cucunya, emaknya kemana? Kerja. Begitu nangis nih bocah, puyeng, ya kan neneknya. Kono mari angkrak igrik, nggak diem-diem. Dia bawa ke tetangganya. Lo kan anak lu lagi nete ya, lagi nyusu. Iya, ini bocah nih, kayaknya aus, susuin juga. Nah disusuin sama tetangganya. Lah kalau disusuin sama tetangganya, udah gede dia demen sama tetangganya. Kita jangan diem baik, kita sampein pernikahan ini tidak harus terjadi. Kenapa? Saya yang menyaksikan dia dulu waktu emaknya kerja, waktu neneknya bingung angkrak-ingkrik dia nggak bisa diam, itu disusuin sama tetangganya yang sekarang calon mertuanya. Berarti ini bocah itu sesusuan. Berarti mohon maaf lahir batin, pernikahan ini harus dibatalkan. Jangan diem aja. Ya, apalagi sekarang ada susu online, ya, ASI online. Coba itu, ya nggak tahu kita dari mana itu aslinya. Apa susu orang, apa orang-orangan, kita nggak tahu. Ini artinya kita mampu mengatakan yang benar. Ini sekarang lagi musim daftar sekolah nih, gelombang 1, gelombang 2, betul Bu? Itu ada, kita daftarin anak kita, itu tulisannya siapa? Contoh, ya. Tulisannya Fayyad bin Maryam. Fayyad bisa jadi laki, bisa jadi perempuan, tapi banyak laki-laki. Beda sama virus. Kalau virus biasanya perempuan. Yang masalah bukan itu binnya. Kalau bin laki apa perempuan? Laki-laki babanya. Lah kalau babanya masa namanya Maryam? Ada orang lanang namanya Maryam? Lah kagak ada. Berarti ini orang wadon. Kan aneh. Anak namanya bin Maryam, berarti ada sesuatu yang ditutupin. Harusnya bin babanya, nggak boleh bin emaknya, betul Bu? Kita pulang kampung nyekar, ziarah, begitu lagi ziarah ke kampung kita, ada tetangga yang mau lahiran. Begitu lahir brojol 2 kembar. Itu babanya, mamanya lagi berunding. Ya Allah, Pak, bagaimana ngurusinnya ini 2 orang? Satu aja kita bingung, bagaimana 2? Kita denger. Ya udah 1 kita urusin, kita bawa ke sono ke Alfa Indah. Lah dia alhamdulillah dibawa sama kita dari kecil. Boleh nggak namanya kita tukar? Ya, ini anak harusnya bin siapa? Misalnya babanya di sono Tugimin. Berarti kalau kita namain siapapun dia, itu harus bin Tugimin. Nggak boleh kita ganti nama bin kita atau laki kita, boleh nggak? Nggak boleh. Meskipun kita bawa dari orok, tetap nggak boleh diganti. Itulah dimana Rasul akhirnya dulu ada Zaid bin Muhammad. Orang nyebutnya Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad, si Zaid anaknya Muhammad. Turun. Yang udah umrah, udah haji, masih ingat ya? Itu kalau masuk Raudhah tuh, Taman Rasul, Taman Surga, antara mimbar dan rumah Rasul, itu ada namanya Raudhah. Itu keluar pintu Raudhah, pintunya keluar ada tulisan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Itu Nabi Muhammad, itu bukan bapaknya Zaid, bapaknya Haritsah. Kembalikan kepada Zaid bin Haritsah. Maka kita yang udah namain anak kita, padahal itu bukan anak kita, tapi anak sekampung dengan kita, besok pergi ke mana? Dukcapil.
rubah itu nama babanya, nggak boleh nama kita atau nama laki. Kenapa? Karena itu nasab. Ketika kita rubah maka berubah nasab. Ketika nasab berubah nanti kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keberapa tuh? Kedua ya. Yang ketiga, wa husnu muamalatin. Apa itu husnu? Husnu itu baik. Muamalah apa? Nih bersosial, bertetangga, ya, berinteraksi dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ada kewenangan nih, kita iseng, ya, kuping kita gatel, ya kan? Kita ambil tubuhan, kita potek, boleh nggak? Nggak boleh. Kata Nabi, man qata'a sibratan, siapa yang metik ranting pohon, nggak ada tujuannya, cuman motok doang, metek doang, matain doang, sawwaballahu ra'sahu 'alan niran, Allah sungkurkan kepalanya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbuat baik sama manusia mah udah biasa, betul Bu? Kita baik sama dia, dia bakal baik sama kita, betul? Kita bawain apa tuh? Kue uti, dia main ke rumah kita dibawain kue pisang. Kita bawa kue dongkal, dia bawain ke rumah kita gatet. Berbuat baik sama manusia mah gampang, yang susah berbuat baik sama orang yang gak senang sama kita. Lihat Rasul lagi jalan itu ada batu yang ngomong, wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi engkau utusan Allah. Ada kohonan yang ditantang sama orang-orang kafir Quraisy di pinggir pasar Seng. Sekarang pasar Sengnya udah kagak ada, sisa flyover doang, tapi masjidnya masih ada. Ketika ditantang, coba ini orang pohonan suruh ngomong nggak? Ngomong. Ini pohonan ngomong asyhadu an la ilaha illallah, maka namanya Masjid Syajarah. Nabi lagi nyender Bu, lagi nyender begitu, datang orang Persia. Ya Rasul, saya mau bikinin mimbar. Boleh. Dibikinin 3 hari, nyampe. Umar dengar, ya Rasulullah, Rasul, ini ada yang nangis. Siapa yang nangis itu? Tiang Ustuwanatus Sarir, tiang tempat nyendernya Rasul itu nangis. Kenapa? Ada mimbar. Dia khawatir Rasul enggak lagi cinta sama tiangnya, lebih cinta sama mimbarnya. Kata Rasul, tiang, maukah kau relakan engkau ketemu nanti di surga, atau kau enggak rela engkau lapuk dimakan usia? Itu artinya ada tiang itu juga ngomong. Makanya bersyukur ibu-ibu yang kagak nyender, itu pahalanya 1. Kalau yang nyender pahalanya 2, dibagi 2 sama tembok. Jadi kalau kita nyender ngajinya, itu pahalanya dibagi 2 sama tembok. Lah kata tembok berat amat ya. Kenapa? Berbuat baik cuma sama manusia, tapi dengan benda-benda mati yang kata kita kasat mata. Tapi sesungguhnya yusabbihu lahu ma bis samawati wal ard. Semua memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana kita tahu? Ada Ustuwanatus Sarir, tiang yang nangis ketika Rasul dibikinin mimbar. Ada batu yang berbicara asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya ibu-ibu kalau lewat tempat sepi itu suka ada yang ngomong, ya, kayak ada yang ngomong. Itu namanya khatapa, bisikan. Bisikan bisa 2, bisa dari malaikat, bisa dari setan.
Ya, kalau kita ingat sama Allah, bisikannya berarti dari malaikat. Ya, jangan lewat situ, ngapa? Banjir. Ya. Ada yang ngingetin kita, kayak perasaan jangan lewat situ, kan begitu. Ini artinya yang ketiga, husnu muamalatin. Kita berbaik dengan siapapun di muka bumi ini. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Besok kalau dari kamar mandi suka ngelihat kaca cermin, betul? Itu di tempat-tempat swalayan ada doanya, doa ngelihat cermin. Beli artinya 1000, tempel di mana? Di kaca kita. Jadi begitu kita ngaca ada doanya, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, kau sudah baguskan ciptaanmu, maka bagusin hatiku. Ya Bu ya. Apalagi kalau kita ke toilet, ya itu ada bacanya, begitu keluar ada tuh cerminnya, kacanya ada tulisannya. Kan ibu-ibu pengaca mulu, makanya kalau ngelihat spion motor itu spionnya pada mangap. Ibu-ibu sebari jalan sebari ngaca lagi. Ya, kata yang punya motor perasaan berarti begini apa begini lagi ya, karena ada yang ngelihat kacanya. Ya, ini husnu muamalatin. Ayo berbuat baik dengan siapapun, termasuk dengan benda mati. Pakai motor udah lama, bocah jatuh mulu, itu motor dijual. Sebelum dijual ajak ngomong, gitu kan. Bit, ya kan, emang lu jatuh mulu sama anak gua, ya kan, bukan kagak sayang sama lu, bocah kasihan pada baret dong, ya kan. Maka lu jual ya, begitu. Ini main jual-jual aja, begitu mau dijual yang beli datang kagak mau hidup dia, ngambek dia. Ya, apa baik begitu punya penggorengan biar kata hitam banget digarang mulu, ngomong maafin ya lu mau gue panasin mulu, mudah-mudahan di sini panas, ntar di surga nggak panas. Itu kenapa orang mau bikin sahur gua ini buat sahur bikinnya itu ngomong ya, cuma jangan kenceng-kenceng, kasihan tetangga pada ngintip di jendela. Lah gua ini udah lama begitu ya, kayaknya gara-gara kebanyakan ngaji no begitu katanya. Ya, sama kita kalau senyum, kan senyummu terhadap saudaramu itu sedekah. Senyumnya sama saudara kita. Jangan deg-degan senyum. Nggak ada orang nyengir, depan pintu nyengir, ya depan masjid nyengir, kebanyakan nyengir, kesian satpam. Ya Bu ya. Yang terakhir, wa ifatun min tu'matin. Ifah itu apa? Menjaga. Min dari, tu'matin apa? Makanan dan minuman. Ini maaf, ini minuman ya. Ini punya siapa minumannya? Karena ada di sini, anggap saja punya saya ya. Maka ini dasarnya halal apa haram? Halal. Kalau di sini insya Allah jadi halal buat saya. Tapi kalau ini di tengah-tengah, adanya di sini, diapa buat saya, orang di sono adanya, diapa buat gua di kejauhan, berarti halal kagak, haram kagak, namanya subhat. Pulang ngaji, masuk rumah, ya kan? Assalamualaikum, pisang goreng nih. Pisang goreng halal apa haram? Halal. Kita cobain, dari mana-mana kita mau cobain. Ya kan? Kita nggak tahu itu punya siapa. Ya, kata dia rezeki anak soleh ini mah, begitu kata dia. Dia halal, tapi karena kita nggak tahu itu punya siapa. Kagak taunya punya tukang kredit, numpang ke kamar mandi. Kata kita mah punya laki kita aja, ternyata tukang kredit pengen kamar mandi, dia beli gorengan, emang segitu-gitu acan habis sama kita.
Berarti kita makan sesuatu yang kagak halal, syubhat. Sebab yang halal jelas, al halalu bayyinun, yang halal je, al haramu bayyinun, yang haram je, wa ma bainahuma, antara keduanya umurun mustabihat, sesuatu yang remeng-remeng. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Teh halal apa enggak Bu? Kopi, susu, bajigur, bir. Begitu bir, haram. Nah sekarang banyak minuman namanya bir peletok. Nah itu jadi halal atau haram? Ya halal itu mah, ada kepepet aja halal dah itu mah. Kalau jelas, ya ini kan kebanyakan beli di online, ya kan? Itu berapa banyak tuh abang ojek online, sat ini kita cancelnya. Emang kenapa? Saya tahu cara bikinnya. Emang pakai apaan? Loh air ledeng sat. Berarti apa? Kalau kita tahu, kita bilang jangan, itu namanya syubhat. Tapi kalau yang bikin tukang ngaji, dia aktif di MT Al-Muhsinin, dia tahu mana halal, mana haram, mana syubhat, beli, minum. Mobil peletok kek, mobil batok kek, mobil apa kek, minum. Ya kan? Kenapa? Jelas insya Allah. Sate, halal apa haram? Halal apa haram Bu? Halal, kalau ada. Kalau ada halal, sate. Tapi kalau kita ke Senayan, ke Patal Senayan, jalan-jalan sekali-kali tuh. Yang dulu ada jalanan kereta, sekarang ditutup. Jadi orang muter, itu kanan kiri, itu banyak banget ya malam, apalagi malam Sabtu, malam Minggu, banyak tukang sate. Ada namanya sate tai, kan? Nah namanya aja tai, kan? Ya Bu ya. Iya, beli sekali di sini, beli sekali di sana, beli cobain nggak apa-apa. Tanya, Bang, ini emang apaan sih bahannya? Kulit Bu Haji. Tanya kulit apaan? Jangan-jangan kulit orang. Sebab beli di sini, beli sana, atau beda-beda tuh kulitnya. Tanya, ya kan? Syukur-syukur orangnya jualnya baca bismillah nyendoknya. Alhamdulillah. Sekarang kalau balik muter tuh dari Komdak kemari, dari Senayannya mau pulang ke sini, itu muter balik. Sekarang banyak banget namanya sate Scooby-Doo. Sate Scooby-Doo. Lah Scooby-Doo kan dok-dok. Scooby-Doo itu. Lah kalau kita beli pecel ayam, gambarnya apa? Ayam. Ya Bu ya. Halal apa haram? Halal. Pecel lele halal apa haram? Gambarnya apa? Lele. Ilok pecel lele gambar burung dara. Kan belum pernah ada. Pecel lele gambarnya lele. Lah kalau ini sate Scooby-Doo, gambarnya apa? Gambarnya itu. Tapi namanya sate. Yang ngeluarin pakai jilbab. Nah, kita ingat bahwa yang halal jelas, yang haram jelas. Enggak halal, enggak haram berarti Scooby-Doo. Yang enggak halal, enggak haram berarti syubhat. Masih ada sate Madura, sate Haji Kadir. Yang begitu keluar dari tol Jagorawi sebelah kere, itu Haji Kadir masih hidup. Jadi iklan lagi baik ya. Artinya di situ jelas ya, ifah min tu'matin. Ibu biasanya buat bayaran bocah berapa duit? Misalnya gope satu orang, SPP-nya punya anak berapa? 4, berarti berapa tuh? 400 2 juta ya, 2 juta
tiba-tiba lakinya transfernya 5 juta. Ya, kalau kata yang agak ngaji, alhamdulillah rezeki anak soleh ini mah. Tapi kalau kita sering ngaji tanya, Papa biasanya transfer cuma 2 juta, kenapa sekarang 5 juta? Tadi itu mah habis nemenin bos di mana? Di Taman Lawang. Nah, berarti nemenin bosnya di Taman Lawang. Kalau nemenin di Masjid Al-Muhsinin mah halal, Taman Lawang. Berarti itu duit dari bosnya ditransfer ke kita, jangan terima. Itu mah kasih laki kita aja. Kita ngambil gaji dia aja yang halalan thayyibah, halal dan baik. Yang begitu-begitu jangan dibeliin lontong sayur, jangan. Jangan dibeliin beras, jangan. Jangan dibeliin minyak goreng sampai antri-antri di Alfamidi, jangan. Tapi beliin apa? Beliin kesetan, kesetan yang nggak dimakan. Ya, kenapa? Sesuatu yang kita makan jadi darah, jadi daging. Nanti kalau dia tidak jelas, tidak halal, tidak haram, fannaru aula. Neraka lebih berhak buat dia. Yang kita makan jadi neraka. Ya Bu ya. Kalau laki kita nggak ada duit, bocah mau bayaran, minyak habis. Ya kan, nggak ada duitnya, jangan minta sama laki. Mintanya sama siapa? Allah. Karena Allah yang maha punya rezeki. Jadi kalau nggak punya duit, jangan minta sama laki. Beras habis, minyak goreng habis, jangan minta sama laki. Mintanya sama Allah. Tapi mintanya di depan muka laki. Lah iya, kalau kita minta sama laki, musyrik kita. Laki kita bukan pemberi rezeki, dia sama-sama manusia, mintanya sama Allah. Tapi mintanya di depan muka laki. Laki minta ngopi, gula habis, ya Allah. Gula habis, ya Allah. Ini laki kita nih, ya Allah. Gula habis, ya Allah. Ya Allah, gas habis, ya Allah, gas. Tapi jangan minta sama laki, mintanya sama Allah. Ya. Dia lapar, pengen mindo, minta nasi goreng, lah berasnya habis, mintanya sama. Tapi depan muka laki, ya Allah, beras habis, ya Allah. Di samping muka laki kita. Ya Bu ya. Dah itu 4 aja. Itu yang kita jaga, itu kita jadiin dalam diri kita. Yang pertama, hifzu amanah, jaga amanah. Nih anak-anak kita amanah semua tuh. Ya, anak semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasidku, hadisin, ngomong yang bener aja. Ya, yang bener-bener kita sampaikan. Yang ketiga, wa husnu muamalatin. Kita jangan ngomongin orang beli nasi uduk aja. Jangan beli nasi uduknya cuma 5 menit, ngerumpiin orangnya 50 menit. Sejam beli nasi uduk, lakinya tepar, kelamaan. Gue beli nasi uduk gimana sih? Tenabang ya, gitu, lama banget. Kebanyakan ngomongin orang. Yang terakhir, ya, wa ifatun min tu'matin, udah makan yang ada aja. Jangan makan yang aneh-aneh, sebab yang ada itu jelas, itu halal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan daripada fisik kita. Biar kata-katanya 65 hari lagi bakal ada gelombang yang lebih dahsyat yang namanya Omikron, emaknya Corona. Mudah-mudahan kita jauh dari itu, bisa tetap ngaji, siap-siap kita bulan Rajab habis dan roh, dan kita siap-siap bertemu Ramadan, sehat badan kita, panjang umur kita, kuat badan kita, jauh dari corona, dan mudah-mudahan masih ada kesempatan kita untuk beribadah.
Di mana? Di Majelis Taklim Al-Muhsinin tercinta. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fana ya Rahman wa'fana ya Rahim wa'fana ya Karim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.